Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan, mahasiswa PG Prajabatan tahun 2023 gelombang 1 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan pada topik 7, elaborasi pemahaman, problematika dan evaluasi implementasi understanding by design. Problematika penerapan kerangka understanding by design model backward by design sebagai kepala sekolah. Di sini saya akan mengkaji pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kelompok 2 dengan jurnal yang telah saya kaji, yaitu kerangka understanding by design model backward by design merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Pendekatan ini mengharuskan guru untuk memulai proses pembelajaran dengan mengidentifikasi hasil belajar yang diharapkan, kemudian menentukan konten pembelajaran dan pengembangan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Sebagai kepala sekolah, terdapat beberapa problematika yang dihadapi dalam menerapkan kerangka understanding by design model backward by design, antara lain yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman kepala sekolah tentang kerangka understanding by design backward by design. Kerangka understanding model backward by design merupakan pendekatan pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Oleh karena itu, tidak semua kepala sekolah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kerangka ini. Hal ini dapat menyebabkan kepala sekolah kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan kerangka ini di sekolah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi 2022. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman kepala sekolah tentang kerangka understanding design model backward design masih rendah. Kepala sekolah yang diwawancarai dalam penelitian tersebut masih belum memahami secara mendalam tentang konsep-konsep dasar dalam kerangka understanding design model backward by design. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari guru dan staf sekolah. Penerapan understanding design model backward by design membutuhkan dukungan dari guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah perlu memahami dan mendukung penerapan kerangka ini agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurjana 2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kerangka understanding by design model backward by design di sekolah masih belum optimal karena kurangnya dukungan dari guru dan staf sekolah. Guru dan staf sekolah masih belum memahami secara mendalam tentang kerangka ini, sehingga mereka tidak dapat mendukung penerapan kerangka di sekolah. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya yang tersedia. Penerapan kerangka understanding by design model backward by design membutuhkan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa sumber daya tersebut tersedia agar penerapan kerangka ini dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanti 2020. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kerangka understanding by design model backward by design di sekolah masih belum optimal karena kurangnya sumber daya yang tersedia. Kepala sekolah perlu menyediakan waktu, tenaga, dan dana yang cukup agar penerapan kerangka ini dapat berjalan dengan efektif. Untuk mengatasi problematika dalam penerapan kerangka understanding by design model backward by design sebagai kepala sekolah, yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan atau workshop tentang kerangka understanding by design model backward by design. Pelatihan atau workshop dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka ini. Kepala sekolah juga dapat berdiskusi dengan kepala sekolah lain yang telah berpengalaman dalam menerapkan kerangka ini. Yang kedua, sosialisasikan kerangka understanding by design model backward by design kepada guru dan staf sekolah. Sosialisasi dapat membantu guru dan staf sekolah untuk memahami dan mendukung penerapan kerangka ini. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan dan motivasi kepada guru dan staf sekolah. Dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dapat membantu guru dan staf sekolah untuk menerapkan kerangka ini dengan lebih efektif. Yang keempat yaitu alokasikan sumber daya yang memadai untuk penerapan kerangka understanding by design model backward by design. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga, dan dana tersedia agar penerapan kerangka ini dapat berjalan dengan efektif. Dengan mengatasi problematika tersebut, kepala sekolah dapat menerapkan kerangka understanding by design model backward by design secara efektif dalam pembelajaran di sekolah.
Cukup sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.